ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajar kami untuk bisa berdiam di hadirat-Mu ya Tuhan. Di tengah apapun yang terjadi dalam hidup ini, di saat kami senang, di saat kami sedih, di saat beberapa kami juga ada yang sakit, ya Tuhan, ajar kami selalu untuk bisa berdiam, untuk merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau tidak hadir di dalam keramaian, tapi Engkau hadir di dalam angin sepoi-sepoi yang ada di sekitar kami, dalam kedamaian hidup kami. Bapa, kami berdoa untuk hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk pembicara kami, Romo Joni. Sertailah dan berkatilah Romo agar apapun yang ia sampaikan, apapun yang ia ajarkan hari ini, semua berasal daripada-Mu. Karena kami percaya apa yang Romo sampaikan hari ini sesuai dengan ajaran-Mu, yaitu cinta. Kami harus belajar untuk mencintai sesama. Karena menurut putra-Mu, cinta kasih adalah yang utama untuk kami. Kami juga berdoa Tuhan, untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir hari ini, yang belum bisa bergabung di ruang Zoom ini Tuhan, sertai dan berkatilah mereka, khususnya mereka yang sedang sakit atau sedang berduka, atau sedang mengalami banyak masalah. Sertailah mereka Tuhan, agar kemudian mereka bisa join lagi untuk mengikuti sesi panen ke depannya. Berkatilah kami juga Tuhan yang akan mengikuti sesi panen hari ini, agar apapun yang Romo sampaikan kepada kami, apapun yang Romo ajarkan kepada kami, semuanya bisa merasuk dan bisa menjadi bekal untuk hidup kami ke depannya, untuk menjadi lebih baik, untuk kudus,
sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami persatukan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Balik ke Calvin dan Mega. Oke. Thank you, Jos dan Herlin. Herlin. Mantap sekali hari ini PW-nya, PW-nya kolaborasi. Yes. Oke, selamat malam and welcome back to Panen Session nih teman-teman. Sebelum kita mulai, mungkin ada banyak teman-teman yang tadi baru masuk nih, ya kan, untuk join Panen hari ini. Nah, khususnya untuk teman-teman yang baru pertama kali join, mohon diisi ya link absensinya, dan teman-teman mungkin dari komunitas lain dan juga mungkin udah usianya udah di atas dari OMK ya, Vin ya. Itu boleh namanya biar kita nggak salah japri ya, nanti bisa ditulisin namanya strip non OMK, itu untuk memudahkan tim absensi kita nanti untuk mengabsensi ya, gitu. Jadi sepertinya banyak nih Bapak dan Ibu, saudara-saudara dari Om Tante dari komunitas-komunitas tangga, kita juga welcome banget, kita senang banget bisa bareng bersama-sama virtual hari ini ngobrolin tentang kasih. Nah, ya, juga biar kita nggak salah sapa nih jadinya nanti ya. Ya, benar. Ya, nggak enak nanti kan jadi kita manggil namanya. Nggak kenal gitu, nggak. Ya. Oke, mungkin teman-teman yang baru join atau yang baru pertama kali join Panen, kita mau introduce mungkin beberapa, mungkin belum tahu Panen itu apa sih Panen. Nah, jadi Panen itu adalah sebuah komunitas di Gereja Santo Thomas Rasul, Paroki Bojongindah, Jakarta Barat. Kita singkatannya itu dari PA Senen, jadi pendalaman Alkitab tiap hari Senin. Nah, kita memang sudah kumpul kurang lebih 7-8 tahun, hampir 8 tahun nih tahun ini, dan kita setiap hari Senin biasanya kita ada acara diseling-seling, biasanya acara antara ada PA seperti ini, atau mungkin kita ada komunitas sharing juga di tiap hari Senin. Pokoknya fokusnya hari Senin lah. Ya. Nah, Meg, tanpa berlama-lama mungkin kita introduce kali pembicara hari ini nih. Yang pasti pembicara bukan OMK ya, Mega? Iya, baru lulus OMK nih. Ya, tahun ini udah lulus dari OMK ya, Romo. Usia saya sudah lebih panjang daripada usia Tuhan Yesus. Ya. Oke. Nah, ini Romo Joni nih, Romo kesayangan di Panen ya, udah sering banget main ke Panen. Terakhir juga kita ketemu sama Romo Joni tuh di pas Panen Talks tahun lalu ya, Romo waktu itu masih di Palembang tuh. Ya. Ya, waktu itu kita juga sempat IG live bareng sama Romo yang dadakan itu loh. Nah, seru banget. Nah, ini mungkin biar sama-sama kenal, Romo Joni ini lahir di Jambi dan sudah ditabiskan sebagai imam Hati Kudus Yesus atau imam SCJ tahun 2014. Jadi sudah mau 7 tahun yang lalu ya, Mo ya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih SCJ ini singkatan dari apa nih SCJ? Apa nih Mega? Apa ya? Yang aku tahu sih mungkin Serikat Cowok Jomblo, bukan? Bukan, susah cari jodoh. Bukan ya? Apa? Susah cari jodoh. Susah cari jodoh. Waduh. Iya, tapi jodohnya kan Kristus ya, Mo ya. Amin. Gereja dong, kok Kristus. Gereja, oh ya. Gereja ya. Iya, kita kan alter Kristus kalau yang laki-laki. Kalau suster, nah baru mempelainya Kristus. Iya. Masa saya mempelainya Kristus, jeruk makan jeruk lu. Oke, siap, Mo. Nah, Romo juga sekarang lagi bertugas di tempat yang lain ya, udah bukan di Palembang, sekarang di Lampung ya, Vin. Ya, ini katanya di komunitas Asrama Leo Devon Metro Lampung. Nah, sehari-hari gimana nih mau pelayanannya apa aja di sana? Oh, saya jadi prinsipal di sekolah SC yang baru, SMA Yosudas. Kita SMA, saya dibentuk di kepala sekolah di
Sudarso Metro. SMA dengan boarding school dan putri, sementara houses ada rumah Putra Leodehon, ada rumah Putri Boromea oleh Suster Hati Kudus, dan ada rumah Putri Santa Maria dikelola oleh Suster Franciscanes dari Santo Georgius. Jadi kita ada 3, katakanlah asrama, tapi itu rumah pembinaan. Jadi saya OMK tua. Kepalanya dari semua OMK-mu. Oke, nah pasti udah pada nggak sabar untuk belajar lebih lagi nih tentang gimana sih cara mengasihi beyond limit nih hari ini. Iya. Jadi mengasihinya tanpa batas nih. Iya, nah, mungkin sebentar lagi kita akan mulai sesi. Jangan lupa teman-teman nanti akan ada link Slido. Kalau mau bertanya secara anonim boleh sambil sesi bisa bertanya. Tapi untuk Q&A yang live kita akan ada setelah nanti saat selesai sudah sesinya Romo Joni ya, Mega. Iya. Nah, ya kita sekarang udah mau mulai nih teman-teman. Iya. Ayo supaya Romo Joni udah jomblo, jangan ngenes, jangan kasihan gitu ngomong sama layar hitam ya. Ditemenin kita, ya kan? Jadi biar lebih semangat, Romo Joni ada yang lihat. Nah. Ngeliatin, ya. Yuk kita buka kamera ya, support Romo Joni. Kita berikan emoticon yang banyak nih buat Romo Joni. Silahkan. Oke, silakan Romo. Kita mulai sesi pada malam hari. Yes. Jadi seperti biasa rute kita akan sekitar 20 menit, 25 menit pengajaran, lalu setelahnya Google Journey. Saya semua seperti biasa tidak ada slide atau tidak ada dari PowerPoint, dan selama Allah bersabda dan tidak memberi PowerPoint. Jadi Allah itu mengatakan Shema Israel, dengarlah Israel. Maka mungkin baik kalau Anda perlu membuat catatan, buat catatan sendiri, karena saya ngajar filsafat, mungkin nanti ada angka 10, kemudian kembali ke angka 3. Jadi itu tidak akan berurutan dengan baik, mungkin bagi beberapa orang akan kesulitan mengikuti pikiran saya. Untuk itu perlu kalau merasa penting membuat catatan sendiri, oke? Baik, jadi pengajaran kita 20-25 menit, setelahnya Q&A. Hari ini saya bicara tentang beyond limit. Sebetulnya itu ada awalnya love beyond limit, kasih yang melampaui batas. Mungkin Romo seperti biasa buka dengan cerita ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya buka YouTube dan di sana ada eksperimen untuk calon ayah. Apakah dari teman-teman OMK ada yang sudah jadi calon ayah? Belum ya? Ya, kalau sudah jadi ayah bukan OMK lagi namanya. Baik, untuk mereka yang mau jadi bapak yang sedang menunggu kehamilan, itu ada alat yang sekarang ditemukan. You tahu nggak sih? Jadi itu kayak di setrum gitu ya, bagian perut, abdomen, bagian bawah, sampai ke testikelnya itu dikasih alat listrik gitu ya. Jadi mereka akan membuat simulasi proses melahirkan. Tujuannya sederhana supaya para calon ayah itu lebih empatik pada istrinya yang sedang berjuang antara hidup dan mati ketika melahirkan. Dan kalau nanti mereka tidak tahan, mereka teriak epidural, epidural gitu ya. Dan itu banyak dilakukan di negara-negara maju. Terapi untuk ayah yang ingin merasakan sakit melahirkan. Itu salah satu produk. Suara-suara itu. Jadi, dan itu terjadi di negara-negara maju. Saya belum pernah tahu di Indonesia ada atau tidak, tapi itu rupanya baru bukaan pertama. Jadi orang melahirkan kan ada 2, bukaan ketiga. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya tugas di tempat yang jarang ada dokter, jadi harus belajar juga. Siapa tahu di stasi, di hutan sedang ada yang melahirkan, ya kita harus bantulah. Jadi minimal tahu gitu ya. Dan itu menarik itu. Laki-laki itu baru bukaan pertama udah jerit-jerit itu. Epidural, epidural, suntik. Nah itu, mengapa saya cerita ini? Karena rupa-rupanya bagi Anda yang pernah menjadi ibu, bagi OMK tua itu,
yang hadir pada malam hari ini tahu betul sakitnya melahirkan, dan lebih dari itu tahu benar indahnya melahirkan. Ketika hidup baru itu digendong di pelukanmu, ketika ayah dan ibu melihat mata si bayi yang baru lahir itu, engkau seperti dibanjiri oleh cinta. Engkau seperti hilang seluruh rasa sakit dan perjuanganmu. Betul ya? Mama-mama yang ada di sini yang pernah melahirkan, betul ya? Kalau para ayah itu hanya tahu investasi saja mungkin, sehingga belum tahu rasanya sakit melahirkan, itu luar biasa itu. Dan engkau seketika pada momen yang sama dipenuhi dengan rasa cinta. Itu pengalaman pertama. Mungkin kalau itu sulit dibayangkan, saya akan cerita tentang pengalaman kedua saya. Beberapa waktu yang lalu Romo sempat ngamuk-ngamuk ya, karena saya kepala sekolah, dikenal galak di sekolah. Satu kali saya memanggil seorang anak seorang anak yang presensinya bolong-bolong. Jadi dia Senin, Selasa, Rabu tidak masuk, Kamis masuk, Jumat tidak masuk. Saya berkali-kali memanggil orang tuanya tidak datang, lalu saya seperti dikuasai emosi negatif. Saya panggil anak itu ketika dia masuk sekolah, saya katakan, kamu itu mau sekolah atau tidak? Kamu mau jadi orang apa enggak? Kamu mau lulus apa tidak? Kok presensimu bolong-bolong? Kamu kalau nggak niat sekolah, kamu keluar dari sekolah ini. Pokoknya saya dengan murka ya, itu memarahi anak ini. Tidak lama kemudian anak ini matanya berkaca-kaca. Waduh, laki-laki kok nangis, pikir saya. Tambah saya marah lagi. Wah, kamu ini. Jahat benar omongnya. Tapi untuk sejenak kemudian saya sangat menyesal memarahi dia. Dia punya bapak itu gagal ginjal. Hidupnya bergantung pada cuci darah dengan BPJS. Itu pun tidak setiap saat. Kalau punya ongkos, baru bapaknya diantar menggunakan motor ke rumah sakit. Ibunya menikah lagi. Ibunya TKW di luar negeri, menikah lagi dengan seorang pria di luar negeri, dan 1 bulan hanya mengirimi 500.000. Dan 500.000 itu untuk sekolah, untuk makan, untuk biaya BPJS, untuk biaya perawatan bapaknya, itu sama sekali jauh dari cukup. Jadi dia yang berusia 16 tahun, itu harus menjadi buruh singkong. Dan itu alasan mengapa dia tidak masuk sekolah. Jadi dia kalau lagi panen singkong, dia ikut mencabut singkong. Karena di Lampung kan banyak perkebunan singkong ya. Jadi kalau di sini ditariknya masih pakai manual, masih pakai tangan itu, dan butuh banyak orang. Kerja kasar, dia jadi kuli, jadi buruh bangunan, anak usia 16 tahun. Sambil berlinang air mata dia menceritakan kisah hidupnya. Lalu saya dalam hati menyesal sekali memarahi anak ini. Tidak lama kemudian giliran Romo yang nangis. Dan saya merasa ini contoh cinta yang extraordinary. Tadi cinta orang tua pada anak, cinta anak pada orang tuanya di tengah semua himpitan ekonomi. Ada banyak kesaksian di mana saya berjumpa dengan kisah-kisah luar biasa seperti ini. Rupa-rupanya cinta itu yang menjadikan kita berharga. Rupa-rupanya pengalaman cinta, entah mencintai atau dicintai, itulah yang membuat kita betul menemukan makna hidup yang singkat ini. Hidup kita berapa lama sih? Pemazmur bilang 60 tahun, 70 jika kuat, dan Romo sudah separuh lebih dari usia itu. Nggak tahu yang lain. Andi Go itu mungkin sekarang sudah berapa usiamu, Andi? 30-an ya? Ibu Jenny sudah 50-an. 30, Romo. Ya ampun, tinggal menunggu hari ya. Nah, jadi maksud Romo gini, kita itu hidup begitu singkat. Tapi kadang-kadang kita tidak cukup menemukan the meaningfulness of life. Tesis saya sederhana malam hari ini. Saya mengatakan bahwa pengalaman mencintai dan dicintai itu justru setidaknya mengingatkan kita untuk 3 hal. Yang pertama, pengalaman mencintai dan dicintai dalam kisah hidupmu, dalam kisah apapun di bab apapun dalam hidupmu,
itu mengingatkan kita bahwa kita itu diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Ini Genesis chapter 1 verse 27, Kejadian bab 1 ayat 27. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Selama 2000 tahun, para ahli kitab suci itu mencoba memikirkan apa sih makna dari satu ayat yang luar biasa ini. Apa maksudnya? Apa maksudnya kita itu menjadi gambar dan rupa Allah? Apa maksudnya kita diciptakan secitra dengan Allah? Tapi rupa-rupanya 1 Yohanes bab 4 ayat 16 itu luar biasa itu. Kalau engkau baca surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 16, Deus caritas es, Allah adalah kasih. Maka kita diciptakan dalam rupa itu, dalam rupa Allah yang adalah kasih. Jadi kalau Genesis itu bicara tentang kisah penciptaan, bahwa kita diciptakan serupa dengan Allah, Yohanes, padanan dari kisah mengisahkan bahwa kita bukan hanya diciptakan serupa dengan Allah, bahkan diciptakan serupa dengan Allah yang adalah kasih. Jadi kasih is very fundamental in our life as human being. Kasih dan cinta itu begitu fundamental dalam perjalanan hidup manusia. Mungkin pernah dengar ya, ada percobaan oleh Nazi Jerman, di mana bayi-bayi yang dilahirkan itu diberi minum, diberi popok, dimandikan, tapi tidak boleh digendong, tidak boleh disentuh, tidak boleh dinyanyikan nina bobo. Mereka mau melihat apa pengaruh sentuhan itu terhadap perkembangan bayi. Walaupun mereka secara biologis dipenuhi kebutuhannya, diberi makan, disusui, tapi mereka tidak pernah digendong, tidak pernah dinyanyikan nina bobo, tidak pernah dicintai. Akibatnya pada hari ke-40 banyak bayi itu mati. Jadi ini percobaan-percobaan yang luar biasa ya, percobaan-percobaan yang menunjukkan pada kita bahwa memang salah satu alasan manusia adalah untuk mencintai dan dicintai, karena itulah hakikat penciptaannya. Dia ada untuk mencintai dan dicintai. Ini menarik ini ya, ini menarik ini. Teman-teman, seringkali kita menafsirkan kekudusan, seringkali kita menafsirkan konsep kesucian itu dalam kategori bahwa tidak berbuat dosa. Itu artinya kudus. Melaksanakan perintah Allah itu artinya menjadi orang kudus, padahal tidak. Menjadi orang kudus, menjadi santo dan santa, menjadi suci, panggilan kekudusan itu pertama-tama adalah panggilan mencintai. Bukan panggilan tidak boleh buat A, tidak boleh buat B, tidak boleh langgar A, tidak boleh langgar B. You have to go deeper than that. Menjadi kudus artinya apa? Kita mengakui bahwa hidup saya itu ada karena cinta, dan saya dipanggil untuk mencintai, dan dalam urusan cinta mencintai itu saya semakin serupa dengan Allah, dan pada saat itulah saya menjadi kudus. Banyak orang seringkali terpaku pada begitu banyak aturan dan hukum sehingga kadang lupa mencintai. Ya toh? Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Orang lalu lupa alasannya mengapa tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Panggilan kekudusan, panggilan untuk menjadi kudus, itu panggilan yang sejak zaman Perjanjian Lama didengungkan dalam kitab suci. Jadilah engkau kudus, hai Israel, karena aku Allahmu adalah kudus. Tapi itu bukan saja panggilan untuk melakukan kemurnian ritual. Itu sebabnya orang-orang Farisi dan Tuhan Yesus itu kan sering gontok-gontokan itu ya, kalau kau baca dalam Perjanjian Baru. Karena yang satu menekankan kemurnian ritual, tapi Tuhan mengatakan no. Ritual purity atau kemurnian ritual itu untuk menunjuk sesuatu yang lebih dalam, yaitu kasih antara Allah dan manusia. Itu sebabnya Yesus dalam pengajarannya, dalam mujizatnya, dalam semua yang dia lakukan, dia selalu bilang cinta, cinta, kasih, kasih, kasihilah musuhmu. Kalau kau ditampar pipi kananmu, apa yang harus kau lakukan, Andi? Apa yang harus kau lakukan, Andi? Balas, Romo. Kamu baca Injil Santo Joni itu ya, yang ini. Kok balas?
males sih. Kalau kau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kiri. Iya kan? Kalau kau diminta bajumu, berikan juga jubahmu. Kau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Saya pikir itu luar biasa. Apalagi seruan tentang mengasihi musuh. Dalam Matius bab 5 ayat 44, itu luar biasa. Itu kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Isn't it amazing? Cinta itu memampukan kita untuk melihat beyond limit. Cinta itu pada akhirnya memampukan kita menemukan diri kita yang, hey, ternyata aku manusia, tetapi aku dikasihi luar biasa dengan segala kelemahanku. Aku dicintai luar biasa, begitu dalam, begitu lebar, begitu tinggi, kata Paulus ya, oleh Allah yang mengasihi aku. Isn't it amazing? Coba kamu renungkan sebentar itu. Kamu renungkan sebentar itu. Allah mengasihiku dalam segala kelemahanku. Karena aku diciptakan serupa dengannya. Itu sebabnya manusia punya kapasitas untuk mencintai. Karena kita diciptakan sesuai dengan martabat Allah. Itu poin pertama, Romo. Kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Poin kedua saya, mungkin saya ingin bicara tentang moral, ya, moral values. Tesis saya yang kedua juga tidak kalah sederhana. Apapun yang kita lakukan, entah itu hukum Tuhan, entah itu hukum gereja, semua berujung dan bermuara dari satu prinsip yang sama, yaitu kasih. Banyak orang pikir, Romo, mengapa gereja tampaknya penuh dengan aturan, apalagi gereja Katolik? Aduh, Tuhan Yesus. Pusing kalau mikir hukum gereja itu. Bukunya itu tebel banget itu, hukum gereja. Udah pernah lihat belum ya? Loh, buku hukum gereja saya mana? Kok hilang? Oke, baik. Buku hukum gereja itu begitu tebal, mengatur banyak hal dalam gereja. Apalagi kalau engkau memadukannya dengan ajaran-ajaran para paus tentang moral hidup, bahwa orang itu tidak boleh eutanasia, orang Katolik itu tidak boleh aborsi, apalagi ada moral tentang misalnya moral seksual, mengapa gereja menentang perkawinan sejenis, mengapa gereja melarang pernikahan sesudah perceraian atau pernikahan kembali gitu ya. Jadi ada begitu banyak ajaran-ajaran gereja yang kadang-kadang membuat kita mengernyitkan dahi kita berkerut gitu. Orang lalu lupa alasan mengapa gereja betul-betul mengusahakan banyak arahan instruksi legal tentang perkara-perkara yang kita hadapi. Tujuannya satu, teman-teman. Sebetulnya kalau kita sadar, semua yang diajarkan gereja adalah untuk membela kasih itu sendiri. Untuk membela cinta itu sendiri. Banyak orang sekarang ini hidup di zaman ultramodern, di mana kadang-kadang cinta itu menjadi sangat egosentris. Cinta itu berkutat pada dirinya sendiri. Tidak ada objective value di luar dirinya. Itu ajaran postmodernisme yang memang tidak bisa kita sangkal keberadaannya. Kita sedikit banyak itu dipengaruhi juga dengan paham-paham liberal dan postmodern. Karena itu memang alam berpikir yang sekarang ini memang mewabah di mana-mana. Seolah-olah tidak ada objective value di luar diri kita yang bisa mengatakan bahwa oh ini salah, ini benar, dan ini keliru. Yang penting saya happy. Itu ajaran liberalisme. Doktrin yang sangat egosentrik ini kemudian mengecilkan makna cinta hanya pada diri sendiri, hanya pada kepuasan ego. Yang penting kan Romo saya tidak menyusahkan orang lain. Yang penting kan Romo saya tidak mengganggu orang lain, dan itu sudah cukup, Romo. Well, ya. Tetapi ada kalanya pendekatan macam itu justru semakin menunjukkan bahwa kasih bisa menjadi egosentris. Kasih yang sejati adalah kasih yang mengakui bahwa di luar manusia ada nilai yang objektif. Di luar manusia
ada objective truth, ada kebenaran objektif yang tidak dapat kita sangkal. Kebenaran bahwa hidup itu berharga dan indah. Kebenaran bahwa perkawinan itu sesuatu yang sakral. Kebenaran bahwa manusia ada bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dan ini kadang-kadang orang lupa, teman-teman, sehingga mereka tidak banyak peduli dengan hukum gereja, dengan ajaran gereja. Dan Romo tidak bisa menyalahkan mereka sekali lagi, karena memang alam pikiran kita, orang-orang modern, itu dikuasai oleh prinsip liberalism dan postmodernism. Maka poin kedua, ketika kita bicara tentang moral sebagai manifestasi dari kasih, ingatlah bahwa kasih yang sejati itu bukan kasih yang egosentrik. Ingatlah bahwa kasih yang sejati itu selalu membuat kita keluar dari diri kita. Keluar, mentransendensi diri kita. Beyond limit, beyond our own limit. Kasih yang sejati membuat kita keluar dari diri kita dan menginginkan yang baik bagi orang lain. Bukan hanya bagiku. Bukan hanya bagi saya. Tapi lebih-lebih bagi orang lain. Maka ciri kasih kan jelas ya. Kasih itu membebaskan. Kasih itu membiarkan pasangan yang dicintai atau orang yang dicintai itu berkembang sesuai dengan kepak sayapnya masing-masing. Kasih itu menginginkan yang baik bagi sesama. Maka ini akan mengantar kita ke poin ketiga. Kalau kita tadi sudah bicara poin kedua tentang moralitas manusia sebagai manifestasi kasih, yang ketiga kita bicara tentang friendship, kasih sebagai friendship. Poin ketiga Romo juga cukup sederhana. Teman-teman pernah berpikir nggak mengapa kita diciptakan? Teman-teman pernah berpikir nggak mengapa kita ada di dunia sementara kita tidak harus ada? Jadi kalau di filsafat itu ada yang namanya necessary condition dan contingent condition. Kondisi yang harus ada dan kondisi yang bisa ada, bisa tidak ada, atau contingent. Pernah nggak kita berpikir, mengapa saya harus ada, walaupun sebenarnya saya tidak harus ada? Jangan-jangan ada itu mengada-ada. Ini prinsip filosofi yang seringkali tidak kita sadari. Mengapa aku harus ada? Apa tujuanku diciptakan? Poin ketiga Romo sederhana, teman-teman. Saya diciptakan supaya aku mengenal kasih Allah. Supaya saya mengenal persahabatan dengan Allah. Ya betul, aku bisa ada, aku bisa tidak ada. Karena saya ini kan adalah salah satu dari sekian juta sperm cell yang bertemu dengan satu egg cell itu ya, sel telur itu. Saya dari sekian juta loh. Kok jadinya ini? Kok jadinya segede ini? Tapi mengapa kau harus ada? Rupa-rupanya orang Prancis bilang raison d'être, itu alasan keberadaan kita. Rupa-rupanya sekali lagi adalah untuk dicintai dan untuk mencintai. Untuk mengalami dicintai oleh yang tidak terbatas itu, oleh Allah. Dan untuk kembali mencintai manusia, sesamaku, orang-orang yang ada di sekitarku. Supaya saya dengan mencintai sesama, aku semakin disatukan dengan alasan keberadaanku, yaitu Allah sendiri. Itu sebabnya Santo Agustinus dengan sangat puitis mengatakan, ya Allah, aku belum beristirahat sebelum jiwaku berada bersama Engkau. Karena Agustinus tahu bahwa dia diciptakan dari kasih, dia diciptakan untuk mengalami kasih, dan kelak dia akan kembali pada kasih yang sejati. Sekali lagi teman-teman, poin ketiga Romo, kita diciptakan untuk menjadi sahabat-sahabat Allah. Kalau kamu baca naskah-naskah Aristotle, traktat-traktat filosofinya Plato, kamu akan melihat bahwa salah satu keutamaan manusia adalah friendship, persahabatan. Plato mengatakan lebih berbahagialah orang yang memiliki sahabat sejati, dan itu juga kamu temukan dalam Mazmur, kitab Amsal, dan diamini benar-benar oleh Aquinas. Aquinas bahkan lebih ekstrim mengatakan kita itu diciptakan sebagai sahabat Allah, supaya kita betul mengenal makna hidup yang singkat ini. Maka jangan takut untuk menerima kasih Allah. Banyak orang takut menerima kasih.
Mother Teresa dari Calcutta bilang, Santa Teresa sekarang, Santa Teresa dari Calcutta bilang, ketakutan manusia, penyakit yang paling parah dari manusia saat ini bukan HIV atau AIDS atau Ebola atau penyakit samar, tapi penyakit yang paling parah adalah ketakutan untuk mencintai dan menerima cinta. Dan I want to underline this. Kita hidup di era yang seolah-olah ingin bahwa segala sesuatunya sempurna. Seolah-olah saya harus jadi sempurna agar saya lovable, agar saya dikasihi, agar saya dicintai, saya harus ini, saya harus itu. No, itu ajaran dunia. Ajaran Yesus. Kau kucintai karena kau kucintai. That's it. Jadi itu alasannya. Dan itu adalah salah satu core dari iman Kristiani. Kita dicintai karena simply karena kita dicintai. That's it. Tidak ada alasan lain, tidak ada alasan, tidak ada syarat untuk menjadikan kita dicintai. Bahkan Kristus mencintai kita, mati untuk kita pada saat kita masih berdosa, bukan? Pada saat kita masih tidak layak untuk dicintai, Yesus mati untukmu dan untukku. Jadi jangan takut untuk menerima cinta, jangan takut untuk menerima kasih. Jangan berpikir bahwa aku harus suci dulu, aku nggak boleh berdosa dulu, baru aku boleh mencintai Tuhan. No. Skema penciptaan manusia itu jelas. Skema penciptaan manusia itu jelas. Saya diciptakan untuk dicintai dan dengan mencintai sesama beyond limit kadang-kadang, seperti cerita ibu yang melahirkan, seperti cerita siswa yang saya marahi yang mencintai orang tuanya luar biasa. Dalam the meaningful of life, of love itu, saya menemukan Tuhan. Dan itulah tujuan penciptaanku. Kelak kita kembali kepada Tuhan, sumber segala cinta, dengan hati yang cinta pula. 3 poin dari saya, sekali lagi untuk recap. 1, tadi, kita diciptakan untuk mencintai dan dicintai. Yang 2, moralitas manusia yang ada di sekitar kita, hukum, ajaran gereja, instruksi gereja, semua bukan untuk meniadakan cinta, karena hukum dan cinta itu bukan sesuatu yang bertolak belakang. Dia adalah manifestasi dari ajaran cinta. Oke? Jadi it's a good reminder kalau kamu belajar tentang moral Katolik. Kalau kamu belajar tentang moral Katolik, kamu akan tahu bahwa semuanya bermuara dan berujung pada statement bahwa aku dikasihi, aku dicintai oleh Allah, aku berharga di mata Allah. Dan poin ketiga Romo, kita diciptakan untuk menjadi sahabat Allah. Maka jangan takut untuk mencintai. Hanya dengan kesadaran akan 3 hal ini kita belajar pelan-pelan mengenal love beyond limit. Tuhan memberkati. Thank you. Wah, thank you Romo Joni. Romo. Lengkap banget ya. Aduh, tentang pasti hari ini benar-benar diajarin untuk menjadi seperti Yesus tanpa batas ya. Dan ternyata kita punya kapasitas seperti itu ya, Vin. Kita betul sekali. dimampukan karena kita segambar dan serupa dengan Allah, kita juga bisa mencintai seperti Allah telah mencintai kita. Dan itu adalah hukum kasih yang baru ya. Hukum Tuhan yang baru. Wah, sangat memuaskan. Nah, kayaknya ini banyak pertanyaan nih kalau misalnya udah ngomongin cinta, mencintai, dan dicintai nih, Meg. Nah, mungkin kita open floor dulu, teman-teman yang mau bertanya langsung. Kalian pasti kecewa saya nggak ngomong secara spesifik tentang cinta-cinta monyet-monyetan kan? Saya bicara serius tentang the philosophy of love, the theology of love. Semoga kalian bisa nyambung itu dengan topik Valentine kita. Nah, oke, mungkin yang mau bertanya langsung boleh silakan nanti dinyalain ya videonya sama di-unmute ya. Ini ada Denny, boleh silakan Den. Selamat sore Romo, malam. Selamat sore. Sore. Ini masih jam 5 di sini. Enggak nih. Wow. Mo, ini kan tadi kan ngomonginnya tentang agar kita merasakan cinta dan kenapa yang ini poin ketiga Mo,
kenapa kita diciptakan, mestinya kan kita nggak perlu ada, gitu ya. Tapi nggak sedikit juga rasa sakit hati yang diberikan dari dunia ini kepada kita gitu, Mo. Mungkin kadang merasa ada yang lebih banyak sakit hatinya nih, gue ngapain hidup sih, kok kayaknya hidup ini susah banget gitu. Kok banyaknya tantangan sih daripada diri saya nih, dari keluarga juga mungkin kurang, dari lingkungan juga akibatnya karena dari keluarga jadi kita menjadi orang yang tidak peka dengan orang lain dan jadi social awkward juga ke orang lain, mengakibatkan kita juga mendapatkan hal-hal yang malah nggak enaknya itu lebih banyak. Menurut Romo gimana tuh, Mo? Apa ya? Ngerti kan, Mo? Ngerti. Intinya kamu mau bilang bahwa, well, ngapain kita mencintai kalau life is full of shit. Sorry, pardon my language. Iya. Aduh, ngomong gitu aja lu pakai sopan santun banget gitu. Why love if life is full of shit, gitu kan katanya. Jadi gimana? Ini menarik ini. Dalam Summa Theologiae karya Aquinas, jadi saya ingin kembali ke Aquinas, itu buku yang sangat bagus kalau kamu mau baca ya. Kalau kuat silakan baca itu. Summa Theologiae dalam Secunda Secundae, Thomas mengatakan demikian, Santo Thomas Aquinas, mengapa kejahatan itu ada? Ya. Nah, salah satu tesis yang saya ingat adalah dia mengatakan bahwa evil is a privation of good. Jadi kejahatan ada karena tiadanya kebaikan. Ini menarik ini. Ini menarik. Dan kalau engkau mau tarik refleksinya, duka juga ada karena ketiadaan cinta. Tapi pada saat yang sama, Thomas mengatakan bahwa sebetulnya kita itu terarah pada kebaikan dan cinta. Jadi mengapa harus ada kejahatan? Mengapa harus ada luka dan air mata di antara kita ketika kita hidup? Kalau kita diciptakan untuk mencintai, that's the basic of your question, right? Itu apa? Akar dari pertanyaan. Kalau Thomas mengatakan karena kita diciptakan penuh cinta, karena kita diciptakan dari cinta, maka kita hanya bisa mencintai. Masalahnya, kadang-kadang cinta yang kita miliki dengan kedagingan kita itu tidak ordered, tidak tertata. Cinta yang tidak tertata akan mendatangkan chaos. Maka cinta, sekali lagi saya balik pada poin yang kedua, cinta itu harus sejalan dengan hukum Allah dan dengan hukum alam, nature, dengan hukum kodrat maksud saya. Maka cinta yang tidak terarah menurut Aquinas itu menyebabkan banyak sekali penderitaan dan air mata di dunia. Lalu pertanyaannya, untuk apa saya diciptakan kalau hidup saya penuh penderitaan? Sekali lagi jawabannya untuk dicintai dan untuk mencintai. Tapi sayang sekali banyak kejadian di dalam hidup kita, kadang-kadang cinta itu tidak ordered, tidak tertata sesuai hukum kodrat dan sesuai dengan hukum ilahi. Disinilah pentingnya moral values yang Romo bilang di bagian kedua. Andai kata, kita bisa berandai-andai dan bermimpi, andai kata semua manusia, setiap pribadi di dunia ini punya the ordered love, punya cinta yang tertata, yang terarah sesuai relnya, sesuai dengan hukum Allah dan hukum kodrat, semua akan bahagia. Itu kata Thomas. But unfortunately, kata Paulus, aku menerima kasih Allah itu dalam bejana tanah, yang rapuh, yang lemah, yang ringkih, yang mudah pecah. Sama seperti orang lain yang tidak sempurna itu menyakiti aku juga dihadapkan pada realitas ketidaksempurnaanku. Jadi kalau kamu menderita, siapa namamu Denny ya? Kalau Denny banyak menderita, banyak menangis, dan mungkin itu sebabnya kamu pakai baju hitam malam ini, itu instead of pink, saya pikir itu apa? Itu undangan untuk berefleksi lebih dalam. Itu undangan untuk go deeper. Semakin kita disakiti, semakin kita dikecewakan, semakin kita dilukai,
Bahkan ketika kita mencintai, kita tidak diapresiasi. Ketika kita ditolak, justru ketika kita mencintai seseorang, justru kamu akan pergi ke dalam dirimu dan bertanya pada Tuhan, Tuhan, mengapa cinta itu sulit? Tuhan, mengapa mengasihi itu tidak mudah? Tuhan, mengapa Engkau ingin aku berkorban untuk mencintai? Tuhan, mengapa cinta itu harus sampai berdarah? Mungkin ini jawaban yang mungkin kayak kasih empeng ke bayi ya, tapi mungkin ada benarnya. Kita dipanggil untuk mencintai sampai terluka, sampai berdarah, justru karena memang mencintai itu sendiri tidak mudah. Bingung kan? Mungkin justru karena cinta yang sejati itu tidak murahan, itu sebabnya kita sulit dan kita harus berkorban kadang-kadang. Ya, ada banyak kisah itu ya, di mana cinta tidak diapresiasi, cinta ditolak. Makanya ada banyak orang misalnya yang tidak cukup kuat mental dan memutus cinta. Well, cinta itu ya, itu selalu. Maka kalau kamu punya masalah dengan cinta, deeper to yourself dan tanya. Tapi kalau kamu tanya, mengapa saya dicintai? Kalau life is full of sugar, itu jawabannya jelas. Karena memang bahkan di dalam kegelapan hidup pun kamu sebetulnya punya potensi untuk menemukan cinta. Bahkan dalam penderitaan dan air mata pun kamu sebetulnya punya potensi untuk mengenali bagaimana Allah mencintai dan bagaimana kamu menerima rahmat untuk mencintai. As long as kamu tetap berpegang pada hukum Tuhan dan berpegang pada hukum kodrat. Ya. It's a very good answer. No, very good question, bad answer. Thank you, Okay. Mo. Thank you banget. Okay. Thank you, Romo. Wow, thank you juga Denny untuk questionnya ya. Dan aduh, keren banget. Cintanya pokoknya nggak murahan. Jadi harus penuh perjuangan dan penuh pengorbanan ya. Oke. Vin, yuk kita melipir ke Slido kali ya. Mungkin nih abis kita seling ke Slido ya. Ini banyak yang like nih, ada satu pertanyaan. Malam Romo, mengasihi beyond limit, apakah sama artinya dengan mentolerir kekurangan? Sampai batas mana kita boleh berkompromi atas dasar cinta? Thank you Romo. Nah, jadi ada banyak orang mengatakan bahwa cinta Kristiani tuntutannya itu sedikit psikopatik ya katanya. Mencintai beyond limit itu apa artinya membiarkan diriku digebukin terus oleh suamiku yang KDRT? Apakah cinta beyond limit itu artinya membiarkan kesehatan mentalku sendiri tergerus, ya kan? No. Bukan itu. Cinta beyond limit itu sejatinya adalah cinta yang mentransendensi diri, mentransendensi keterbatasan kita. Justru ketika kamu berhadapan dengan situasi-situasi susah, ketika kamu mencintai seseorang, kita dipanggil untuk belajar lebih dalam. Pertama-tama untuk dirimu sendiri sebelum belajar mencintai orang lain. Dasar untuk mencintai orang lain adalah mencintai dirimu sendiri. Itu sebabnya Tuhan katakan, kasihilah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu. Jadi self-love itu adalah primary basis to love others. Dan ini tidak salah secara Kristen, tidak keliru. Oke? Jadi orang harus bisa mencintai dirinya dengan sehat. Baru bisa mencintai sesama dengan sehat juga. Tuntutan cinta Kristen itu kadang-kadang saya sebut tadi seperti psikopatologis. Karena kadang-kadang seolah-olah kita harus menjadi seperti Yesus yang memberikan diri sehabis-habisnya di kayu salib ya. Dan itu ada benarnya dalam situasi dan kondisi tertentu. Oke? Saya tidak memintamu bertahan dalam situasi perkawinan yang KDRT misalnya atau dalam situasi pacaran yang abusive, lalu you harus mati-matian setia dengan orang sinting itu. No. That's a crazy decision, right?
Oke, itu bukan cara untuk menginterpretasi apa itu cinta yang beyond limit. Cinta yang beyond limit pertama-tama mengajarmu untuk punya a healthy capacity to love yourself. Kalau kamu jujur dengan dirimu, kamu mampu menerima kelemahanmu, dan kamu mampu menerima kelemahan pasangan, kamu akan mengatakan, oke, saya limitnya di sini, Tuhan bantu saya untuk go beyond limit. Juga kalau itu keputusan yang seolah-olah secara sekilas bertentangan. Misalnya, kamu dihajar terus, dan kamu bilang, Tuhan cukup bagiku. Aku ingin meninggalkan orang ini. Tinggalin daripada lu mati. Mati kutu kamu digebukin. Ya kan? Mati kutu kamu di-abuse dengan relationship yang toxic dan tidak sehat. Go! Sekali lagi, Tuhan ingin kamu mencintai dirimu lebih dahulu. Dan itu tidak bertentangan dengan prinsip cinta Kristiani. Karena prinsip cinta Kristiani adalah a healthy self-love. Nah, ini sulitnya, karena pendekatannya harus kasuistik. Romo tidak bisa menyamaratakan setiap kasus itu berbeda. Maka paling penting ketika menghadapi dilema-dilema sosial, dilema-dilema moral, kamu pergi minta bantuan Romo untuk tahu benar apakah kualitas cintamu ini egosentrik hanya demi menyenangkan dirimu atau betul-betul untuk sesuatu yang lebih indah, mulia, dan elok. Maka kalau kembali ke pertanyaan tadi, apakah sama artinya dengan mentolerir kekurangan? No. Christian love itu selalu tuntutannya perfection. Oke? Dan perfection dalam hal ini juga berarti apa? Mengusahakan yang terbaik sesuai kehendak Allah. Oke? Jadi bukan pertama-tama mentolerir kekurangan, tapi perfection. Kalau perfection itu berarti Tuhan memintamu untuk belajar sedikit rendah hati dengan mentolerir kekurangan yang ada di dalam dirimu dan menjadikanmu lebih bijaksana lewat kelemahanmu, so be it. Terimalah itu. Tapi kalau Tuhan ingin kamu mengatasi itu, ya so be it juga. Jadi teman-teman, panggilan mencintai dalam iman Kristiani selalu adalah panggilan menuju kesempurnaan hidup. Dan kesempurnaan bukan berarti bebas cacat, bebas kekurangan. No. Perfection dalam teologi Kristiani selalu dimengerti dalam relasi dengan Allah yang Maha Rahim. Allah yang memberi hujan kepada orang-orang jahat dan orang-orang baik. Allah yang memberi sinar matahari pada yang berdosa dan yang tidak berdosa. Kutipan Matius tentang perfection, itu Allah yang sempurna. Hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Itu seringkali disalah mengerti bahwa kita itu tidak boleh punya kekurangan, sama seperti Bapa. No, padahal Matius bicara sesuatu yang lain. Matius bicara tentang Bapa yang Maha Rahim. Maka perfection dalam iman Kristiani selalu lekat dengan gambaran Bapa yang Maha Rahim. Bapa yang memberikan hujan yang adil, matahari yang adil kepada orang berdosa dan tidak berdosa. Apa artinya untuk kita? Maka perfection Kristiani itu membuat kita semakin dekat pada gambaran Bapa yang Maha Rahim. Juga kalau kita ingin berbelas kasih pada diri kita sendiri. Seringkali Allah menuntut kita untuk mencintai diri lebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Untuk berbelas kasih pada kelemahanmu sebelum berbelas kasih pada orang lain. Oke, banyak orang gagal bukan mencintai sesama karena dia tidak mencintai dirinya. Banyak orang yang Banyak orang yang dikit-dikit lihat orang lain, jutek amat sih dia, jutek amat sih dia, jutek amat sih dia, lalu lupa bahwa diri sendirinya itu jutek. Ya kan? Banyak orang itu ngelihat orang lain negatif, padahal sejatinya dia sendiri yang penuh negativitas. Jadi bagaimana kamu bisa mencintai sesama kalau kau tidak dengan sehat mencintai dirimu? Semoga ini ya, semoga menjelaskan ini ya. Jadi keseimbangan itu perlu, kebijaksanaan itu perlu, dan kebijaksanaan dalam mencintai beyond limit artinya kamu semakin dekat dengan gambaran Bapa yang Maha Rahim itu. Oke? Either itu artinya berkompromi, atau either artinya kamu pergi menyelamatkan diri dalam kasus-kasus tertentu. That's my answer. Semoga menjawab. Iya, thank you Romo Joni, sangat menjawab. Jadi intinya harus punya pandangan yang sehat tentang mencintai diri sendiri dulu.
dan baru bisa mencintai orang lain dan juga tahu batasnya ya. Jadi jangan sampai juga menyakiti diri kita sendiri, karena pasti Yesus juga nggak mau kita dipermainkan seperti itu. Oke. Nah, ini tadi waktu pas kita sebelum ke Slido tadi itu ada pertanyaan dari Ray ya. Ray sudah raise hand terlebih dahulu kali ya. Iya, tapi ada mau reminder dikit. Iya, mungkin teman-teman kalau misalnya yang hari ini ternyata ada 140 orang di sini, mungkin ada yang baru join, jangan lupa nanti isi linknya buat pendaftar yang pertama kali panen, biar kita bisa reach out nanti buat panen selanjutnya. Ya. Nah, mungkin langsung ke Flor ya, Mega. Ya, link absensinya ada baru di chat sama admin. Banyak. Oke. 140. Lanjut. Puji Tuhan. OMK tua muda ini. Oke, baik. Oke. Kakak Ray. Silakan Ray, open your mic. Kalian tuh bisa sharing ya. Kalau bosan mendengarkan saya, kalian bisa sharing, bisa cerita. Ya. Nggak harus Romo yang menjawab terus, bebanku tambah banyak. Halo. Hai, Tes. Ray. Tes. Masuk. Oke. Saya belum bisa akses kameranya nih, Romo. Sorry. No problem. Jadi saya mau tanya, Romo. Tadi kan dikatakan jangan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi sebenarnya saya lagi ada masalah, Romo. Ya, masalahnya ini kalau saya nggak fight back, ya, nama baik saya tercemar sih, Romo. Jadi untuk sekarang ini apa yang saya harus lakukan ya? Apakah saya harus memberi pipi kiri saya seperti yang dikatakan, atau saya harus fight untuk diri saya? Ya. Itu sih. Apa kamu termasuk salah satu afiliator Binomo? Oh, bukan. Oke, baik. Ya, gini, prinsipnya mempertahankan diri self defense itu tidak salah. Jadi self defense dalam ukuran tertentu itu perlu dan baik bila dilakukan selama kita prudent, selama kita jujur, dan selama terukur. Jadi measurable and prudent itu dua syarat moral untuk melakukan self defense. Prudent artinya apa? Prudent artinya kamu memang tidak menutupi kesalahan ketika self defense itu. Oke? Ini bukan untuk menutupi kesalahan yang kamu buat, ini hasil dari refleksimu yang jujur, dari doamu yang mendalam bahwa memang kamu perlu melakukan self defense. Dan terukur artinya tidak serampangan, jadi tetap rasional, tidak dikuasai oleh emosi, dan mengusahakan koreksi yang meningkatkan persaudaraan. Jadi ketika engkau berhadapan dengan orang yang sedang menuduhmu macam-macam, itu kamu tidak terbawa emosi, kamu tetap santun, tetap tenang, kamu tidak mencederai martabat Allah yang ada dalam diri musuhmu, kamu ingin supaya dia itu berkembang dan baik keadaannya. Oke? Itu yang Romo maksudkan dengan prudence, dengan being prudent dan terukur, measurable. Jadi ini harus, dua hal ini harus bersamaan. Maka cinta itu membolehkan orang untuk membela diri. Di dalam prinsip the just war, perang yang adil, dulu kan ada pertanyaan besar itu di abad keempat, kelima. Kalau misalnya kita orang Kristiani, apakah kita boleh mengangkat senjata untuk membela diri? Nah, itu gereja kemudian melahirkan konsep perang yang adil, the just war theory. Nah, the just war theory ini mengatakan bahwa ya seperti yang Romo katakan, itu boleh membela diri selama memang mengancam kita, tetapi tetap alasannya harus jujur, alasannya berangkat dari kasih, niatnya tidak melukai orang itu, tetapi untuk menginginkan yang baik bagi orang itu, dan selalu ada kesempatan untuk
correctio fraterna atau koreksi persaudaraan, supaya dia tetap menjadi sahabatmu, supaya dia tetap menjadi teman dan saudara. Apalagi kalau dia teman seiman. Oke? Jadi itu prinsip kasih yang harus kita pegang. Semoga menjawab. Oke, thank you Romo, sangat menjawab. Oke, good. Ya. Oke, di floor nih masih ada pertanyaan selanjutnya nih. Bernadette juga resen. Mungkin boleh Bernadette boleh di unmute, open cam kalau bisa. Malam Romo, sorry kameranya nggak bisa nyala sekarang, agak rusak, ada gangguan gitu. Nggak apa-apa Bernadette. So I wanna ask that dalam konsep kalau saat ini kan hubungan sesama jenis kan tidak diperbolehkan. So if you are part of the LGBTQ community and you're a Catholic, how can you find love? Di saat kalau misalnya hubungan itu tidak diperbolehkan, terus apa yang bisa dilakukan buat kamu bisa mendapatkan kasih dan menyalurkan kasih itu? Thank you. Jadi ada banyak interpretasi tentang soal moral seksual LGBT. Sekali lagi yang ditegaskan oleh gereja adalah aktus seksualnya. Jadi tindakan seksualnya yang dilarang oleh gereja. Apakah gereja menyangkal bahwa ada cinta yang sungguh-sungguh murni antara dua orang yang berjenis kelamin sama? Apakah itu gereja sangkal? Tidak, gereja tidak pernah menyangkal itu. Gereja tidak pernah menyangkal bahwa mungkin ada cinta yang sejati, cinta yang memberi diri, cinta yang ikhlas mengorbankan nyawa bagi pasangan sejenis. Itu tidak diingkari oleh gereja. Yang gereja lawan adalah aktus seksualnya, tindakan seksualnya, hubungan seksnya, kalau saya boleh lebih belak-belakan. Jadi bukan preferensinya yang ditentang oleh gereja, tetapi aktus seksualnya. Nah, masalahnya dalam hidup konkret itu preferensi seksual atau ketertarikan sesama jenis itu biasanya akan diikuti oleh hubungan seksual, right? Dan itu adalah bentuk hubungan yang tidak sesuai dengan, sekali lagi kalau menurut Aquinas, tidak sesuai dengan hukum Allah, karena itu ditentang dalam kitab suci, dan tidak sesuai dengan hukum kodrat. Jadi ya kalau menurut gereja, kasarnya omong, pasangan-pasangan misalnya gay, ya belak-belakan aja ya, kalian kan tahu ya, ini titiknya kan tempatnya bukan di bokong, tapi kan bukan diciptakan untuk itu, gitu loh. Jadi tidak sesuai dengan hukum kodrat dan tidak sesuai dengan hukum Allah. Nah, itu sebabnya mengapa ini aktus seksualnya itu dilarang. Tapi apakah gereja menyangkal bahwa ada cinta di antara dua pasangan sejenis? Tidak, gereja minimal gereja arahnya tidak ke sana. Gereja malah mengatakan kita harus mengakui kehadiran mereka di dalam tubuh gereja. Kita harus merangkul mereka untuk hidup dengan murni. Di Amerika misalnya sekarang ada same-sex relationship yang tidak sampai pada aktus dan tidak sampai pada hubungan seksual. Lalu mereka menyalurkan kasihnya dalam berbagai bentuk yang lain. Dan mereka boleh komuni kok. Karena mereka tidak berhubungan seksual, itu. Ngerti maksud Romo ya? Jadi yang ditentang oleh gereja itu aktus seksualnya. Kemudian orang seringkali menyempitkan lagi bahwa wah ini preferensi saja sudah salah, preferensi saja sudah keliru. Kalau kita bicara soal preferensi, bahkan orang-orang yang hetero pun pada titik yang sama pernah punya kita tuh senang lihat teman yang cantik, teman yang ganteng, walaupun dia jenis kelaminnya sama dengan kita. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa kita juga punya preferensi. Hanya kadarnya same-sex attraction itu kita juga punya. Hanya kadarnya lebih kecil pada orang-orang hetero. Gitu loh.
Itu sebabnya kita kagum pada teman yang cantik. Kalau saya laki-laki, saya kagum pada teman yang ganteng, pada Calvin misalnya. But it doesn't mean I love him as a spouse gitu ya. Itu beda gitu ya. Jadi semoga ini membantu menjawab kebingunganmu. Sekali lagi, ada banyak interpretasi moral soal ini, tapi ini pembacaan Romo Joni, oke, terhadap what's going on di dalam gereja. Gereja tidak menolak mereka yang punya same-sex attraction, atau gereja tidak menolak mereka yang homo atau yang lesbian, tapi sekali lagi yang gereja tolak adalah cara mereka mengungkapkan cinta dalam hubungan seksual yang tidak sesuai dengan hukum kodrat, yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Oke? Semoga membantu. Oke, thank you Romo. You're welcome. Thank you Bernadette untuk pertanyaannya. Oke, kita move ke pertanyaan di Slido. Kalau teman-teman ada yang mau raise hand lagi boleh, setelah ini nanti kita tanyakan ke Romo. Nah, ada pertanyaan kadang dalam mencintai nih, kita masih terjebak dalam eros, ludus, mania. Bagaimana mencintai sesuai dengan cinta kasih Allah? Cinta tanpa mengharap balasan atau cinta sampai terluka? Ya, eros itu cinta tubuh ya, cinta yang egosentrik. Yang penting aku puas, aku bahagia, aku senang. Itu cinta eros. Jadi yang lain adalah instrumen untuk mencapai cinta itu. Makanya kita seringkali mendengar orang yang dimabuk cinta itu gampang sekali diperalat. Nah ini ya, orang yang dimabuk cinta gampang sekali diperalat ini ya. Maka hiduplah seperti Romo, tidak gampang diperalat. Karena saya sulit jatuh cinta. Sekali jatuh cinta, aduh, saya sulit keluarnya juga. Oke, kok jadi pengakuan dosa? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa keluar dari eros itu? Well, eros itu salah satu bagian realitas yang ada bersama philia dan agape. Itu dua tingkatan cinta. Jadi menurut Aristotle itu ada 3 jenis cinta yang kita juga pakai di dalam teologi Kristiani. Ada yang namanya eros, cinta tubuh yang egosentrik, levelnya tubuh, fisik, penampilan. Ada yang cinta philia, cinta teman, cinta orang tua ke anak, cinta yang lebih mulia daripada cinta yang pertama, eros. Yang kedua ini sudah sifatnya itu lebih mutual, untukmu dan untukku. Kalau yang tadi kan yang pertama untukku saja. Kalau yang ketiga ini cinta agape, cinta yang memberi diri, cinta yang selfless. Untukku tidak usah ada, untukmu saja, semua hidupku untukmu. Maka Tuhan Yesus ada di cinta yang ketiga ini, cinta agape. Nah, konsep ini sebetulnya bukan untuk dicerai-ceraikan. Ada cinta eros, ada cinta philia, ada cinta agape. Kalau kamu baca teks filsafatnya, kamu akan mengetahui dengan segera bahwa Aristotle itu tidak memaksudkan untuk memisah-misahkan 3 level ini. Karena 3 level ini akan selalu ada ketika orang mencintai. Ya toh? Contohnya saja, ketika kamu mencintai suamimu atau istrimu kelak, kamu akan mencintai juga dia dengan segala erosnya. Dengan segala lekuk tubuhnya, itu akan menjadi sesuatu yang kamu apresiasi. Dengan segala kumisnya yang tebal, itu akan kamu apresiasi itu. Padahal itu levelnya fisik doang gitu kan. Jadi saya tidak heran mengapa banyak orang pergi dan sibuk ke Maerot itu ya. Karena memang itu bagian dari manifestasi cinta yang tahu ya, Maerot ya. Tahu ya. Itu pembesar alat kelamin itu, ya toh? Ya, pijit-pijit tradisional pembesar alat kelamin. Jadi itu bagi saya, kalau kamu mau baca fenomena ini, orang mungkin masih levelnya di cinta eros, bukan di cinta philia dan agape. Tapi sekali lagi itu adalah manifestasi, bisa jadi manifestasi dari tingkatan cinta yang lain. Jadi sekali lagi 3 ini selalu hadir bersama, tidak bisa dipisah. Ketika kita bicara tentang agape, pasti ada erosnya, pasti ada philianya. Oke, ini pengertian yang sering kali orang salah tangkap. Seolah-olah eros itu jelek, philia itu lumayan, agape itu yang paling mulia. No, that's not true. 3-tiganya pasti ada. Setulus apapun kamu, pasti ada erosnya. Itu sebabnya theology of the body dengan sangat positif memeluk seksualitas manusia. Ya toh?
Seksualitas manusia itu diakui dengan sangat positif dalam theology of the body, teologi tubuh yang dikembangkan oleh Johannes Paulus II. Dia mengatakan tubuh kalau dia adalah bait Roh Kudus, maka Roh Kudus menggunakan segala instrumen tubuh kita, termasuk seksualitas kita, untuk mencapai tujuan penciptaan, mencintai dan dicintai oleh Allah. Jadi itu instrumen untuk mencintai. Oke? Jadi seksualitas itu instrumen untuk mencintai, dan eros itu tidak salah. Agape tidak keliru. Hanya orang harus sampai juga pada level filia tidak salah, orang harus sampai pada level agape. Orang harus sampai pada cinta yang memberi diri, cinta yang membebaskan pasangan, cinta yang ingin yang terbaik untuk orang yang dicintai, bukan demi aku lagi. Gitu ya? Oke, semoga menjawab. Oke, Mo. Ini ada pertanyaan nih dari Adrian. Nah, guys, ini jam 9.20, lu yakin mau lanjut lagi? The night is still young, Mo. Iya. Aduh, udah nggak yang lagi masalahnya. Next, ya. Dibatasin ya, 9:30 ya. Oke. Oke, siap, Mo. Pertanyaan Adrian tadi dia. Pertanyaan Adrian tadi di chat. Oh, iya. Nah, bentar. Nah, saya mau tanya bagaimana sekarang mencintai Tuhan Yesus, kita aja nggak bisa ke gereja sekarang dan nggak bisa komuni. Apakah dalam doa saja bisa mencintai Tuhan? Mungkin Adriannya bisa munculin video nih. Atau mau ngobrol langsung sama Romo Joni nggak, Adrian? Halo. Halo, Hai, Mo. Hai Adrian. Mas, mana Mo? Kan sekarang ini kan nggak bisa ke gereja komuni. Bagaimana dia mencintai Tuhan Yesus, Mo? Well, komuni itu salah satu saja dari bentuk atau manifestasi cinta pada Tuhan Yesus. Memang tidak ada yang bisa mengalahkan Ekaristi ya. Ekaristi itu sumber dan puncak iman Kristiani. You know the joy, you know how it feels ya, waktu menyambut tubuh Kristus itu, kalau kamu sungguh serius, kamu masuk ke dalam dirimu, kamu betul-betul bersatu dengan sumber cinta itu. Tapi bukan itu satu-satunya jalan. Verbum Dei itu Dei Verbum, sabda Allah itu konstitusi dogmatis dalam Konsili Vatikan kedua dengan sangat jelas menyebutkan bahwa kitab suci sabda Allah itu sama luhurnya dengan tubuh Kristus. Maka kalau kamu makan dari meja Ekaristi saat ini terhalang, kamu bisa pergi ke meja sabda. Meja sabda itu apa artinya? Kitab suci. Baca kitab suci, kenali sabda Allah yang hidup. Jadikan hidupmu bertransformasi sesuai dengan pesan Injil. Pergi bersukacita, mencintai musuhmu, memaafkan mereka, pergi berdamai dengan masa lalumu, dibebaskan dan disembuhkan dari luka-luka traumatikmu di masa lalu lewat sabda Allah. Dan itu pengalaman mencintai dan dicintai oleh Yesus. Maka ini salah satu poin penting. That's a very good question by Adrian. Ini Romo sangat appreciate karena orang seringkali lupa bahwa dengan membaca kitab suci, kita belajar pelan-pelan mencintai Yesus. Bagaimana kamu mau kenal orang yang kamu cintai kalau kamu tidak membaca sesuatu tentangnya? Right? Jadi baca kitab suci itu nomor satu. Kedua, please be active untuk evangelization, untuk mewartakan Injil di sosial media. Mestinya Instagram kita itu isinya bukan posting-posting soal makanan terus-menerus seperti saya, tapi juga Instagram itu isinya untuk posting renungan hari ini, untuk posting kabar sukacita, untuk posting tentang bagaimana kamu membahagiakan satu orang hari itu, kamu posting tentang sakramen-sakramen gereja, pengetahuan tentang katekumen, apalagi tentang katekismus, lalu you share your love. Yang menarik dari Beato baru kita, Beato Carlo Mario Acutis, tahu ya,
seorang kudus modern, anak muda 16 tahun kena cancer, dia buat website tentang mujizat-mujizat Ekaristi di seluruh dunia, dan dia sekarang diangkat oleh Vatikan menjadi pelindung para gamers dan para web developer, orang-orang yang bekerja di teknologi informasi. Bagi saya itu sesuatu yang menyentuh. He did what he can do. Dia melakukan apa yang dia bisa buat saat itu, mewartakan. Jadi please, dua ini, kamu baca kitab suci dan kamu aktif mewartakan Yesus di sosial media. Sosial media itu sekarang gila-gilaan loh. Konten rohani semakin sedikit. Masih untung ada panen. Yang tiap Senin mewartakan dengan caranya yang luar biasa. Ya kan? Masih untung ada panen. Jadi sekarang saatnya Romo challenge kalian orang-orang muda, OMK, baik yang muda maupun yang tua. Kalau Ibu Jenny tadi mengatakan dia pensiunan OMK, itu tetap aktif di media sosial. At least that the least thing that we can do during this pandemics, right? Aktif di social media mewartakan kabar sukacita. Okay? You will feel the joy. Thank you, Mo. Thank you. Sama-sama. Oke, mungkin ini berhubung dengan waktu, mungkin ini last question kayaknya ya. Mungkin Andi sudah raise hand di floor. Boleh Andi. Oh ya, malam Romo. Hey, Andi, go. Mau tanya sih tadi sedikit yang tentang ini anak-anak bayi yang pada zaman Nazi yang tanpa sentuhan. Mau tanya pendapat Romo saja sih. Kalau untuk anak-anak jalanan, terus anak-anak di panti, dan ya mungkin anak-anak yang inilah, yang dari kecil sudah dibuang orang tuanya, pendapat dari Romo atau masukan sih, supaya mereka ke depannya bisa mendapat ini, rasa cinta, kan kalau dari cinta dari Allah itu mungkin masih terlalu jauh, tapi cinta dari manusia itu cara bisa masuk ke dunianya mereka, ada saran tidak Mo? Soalnya banyak sekali kasus-kasus anak-anak jalanan yang sudah diadopsi, terus setelah besar itu biasanya kebanyakan kasus bunuh orang tuanya atau melakukan banyak masalah lah pada keluarga yang telah mengadopsi, begitu Mo? Ya, first of all itu tidak semua ya terjadi ya. Memang ada kejadian tapi tidak untuk mengeneralisir, Andigo. Jadi you have to remember that banyak orang yang dididik di panti asuhan juga sukses dan berhasil. I want to clarify that first. Yang kedua, bagi saya tidak ada cara instan ya untuk menyembuhkan pengalaman traumatis dari defisit afeksi atau defisit kasih yang mereka alami ketika kecil. Tidak ada jalan instan. Saya ingat Romo Effendi, mantan direktur panti asuhan di Pasang Surut, itu pernah cerita kejadian yang tidak bisa saya lupakan itu. Anaknya itu operasi jantung, salah satu anak panti asuhan, harus buka dadanya untuk operasi jantung, dan for some reason itu ada komplikasi ketika itu, dan dia kesakitan luar biasa. Pada saat kesakitan itu, anak ini cuma bisa mengerang-ngerang itu ya. Romo Pendi itu heran. Dan saat itu Romo Pendi menangis. Dia baru sadar bahwa anak ini tidak bisa memanggil ayah dan ibu. Kalau kita sakit, biasanya kan kita manggil papa, mama, ayah, ibu gitu ya. Kalau anak kecil sakit kan seperti itu, papa, mama sambil nangis. Anak ini nggak bisa nangis. Anak ini hanya mengerang dan tidak bisa memanggil ayah ibu. Dia tidak kenal siapa ayah ibunya. Dia dari kecil diasuh oleh para romo, para suster. Itu pengalaman yang luar biasa yang tidak bisa saya lupakan. Jadi, please be thankful of your parents, guys. Please. Untuk jalan instan seperti yang diusulkan oleh saudara kita Adi Wibowo Bunggulawa bahwa retret Ketumpang dan Cikanyere untuk anak-anak seperti ini itu mungkin bisa membantu sebentar, tetapi mungkin tidak juga. Jadi saya percaya tidak ada solusi instan untuk itu. Harus mengalami proses gradual untuk mengubah keyakinan dasarnya, fundamental belief-nya bahwa dia tidak berharga, bahwa dia tidak dicintai. Itu harus bersama proses yang panjang sampai dia menemukan, oh ini cara Tuhan.
membentukku. Oh, ini cara Tuhan mencintaiku. Mungkin tidak lewat ayah dan ibuku, tapi lewat Romo, lewat bapak angkatku, lewat ibu angkatku. Sekali lagi itu butuh proses yang sangat panjang. Maka dari itu tidak bisa sendirian. Kalau kamu sudah committed untuk adopt satu anak dari latar belakang yang punya traumatis defisit afeksi ini, you harus kerja dengan psikolog, harus banyak konsultasi dengan pembimbing rohani, harus betul-betul siap untuk menghadapi banyak hal. Oke? Tapi yang jelas bisa dan sangat bisa. Oke? Thank you, Andi. Lu kerja di dinas sosial, Andi, sekarang? Atau gimana? Nyambi, Mo. Oke, good. Karena Romo tahu kamu banyak charity juga ya di sana. Good. Oke. Engkau tidak jauh dari kerajaan surga, Andi. Jangan cepat-cepat masuk ya, dekat saja dulu. Baik. Mungkin Francisco sudah angkat tangan dari tadi. Saya tidak enak hati kalau menutup malam ini tanpa pertanyaan. Thank you so much, Mo. Oke, thank you, Mo. Oke, thank you, Romo, for the opportunity. Aku mau bertanya ya, kalau misal kita mencintai orang kan, entah itu kita mendoakan mereka atau kita menyumbang ke panti asuhan atau kita melakukan an action gitu kan, kita sudah memikirkannya, kita in control ya, atau gimana ya, kayak kita make a decision to do that thing gitu. Tapi kalau misal kok di sisi lain ada sebuah injustice atau injury yang memerlukan kita mengampuni, forgiveness, itu kan sulit sekali ya, Romo. Beda ya kan, kayak kita nyumbang udah kita udah tahu konsekuensinya, uang kita berkurang. Tapi kalau ada injury kan jadi kita bisa berlarut-larut lama, bertahun-tahun, bahkan menyimpan trauma itu ya, Romo. Kenapa kita tidak bisa semudah seperti misal ya let it go, like misal kita menyumbang atau gimana? Apakah mungkin karena kita masih ada sisi manusiawinya yang punya self preservation atau gimana gitu, Romo? Ya, itu aja. Baik, Bapak Suci. Ini pertanyaan yang bagus dari Bapak Suci Francesco. Holy Father. Jadi bagaimana menjawab pertanyaan paus kita ini? Susah. Jadi ada selalu tegangan antara self love dengan apa yang dinamakan sebagai transcendental love. Itu selalu ada tegangan antara cinta diri dan cinta pada sesama. Kadang-kadang sekali lagi dinamika yang kamu katakan tadi mengafirmasi 3 level yang ada dalam cinta manusiawi kita. 3 level itu apa tadi? Eros, Philia, dan Agape. Ya kan? Semulia apapun tindakanmu di level Agape, pasti ada dimensi erosnya. Nah, itu yang mau Romo katakan. Jadi semulia apapun perbuatan baik kita, pasti ada dimensi manusiawinya yang bermain di sana. Sadar tidak sadar, bahkan perasaan senang, perasaan syukur yang datang ketika kamu berbuat baik itu adalah salah satu bentuk dari self love sebetulnya, right? Ya kan? Jadi tidak ada pemberian yang benar-benar tulus, kata Michel Foucault, kata seorang filsuf dari Prancis itu. Tetapi at least kita berusaha untuk menjadi serupa dengan Dia yang menciptakan kita. Bagi saya sih itu dimensi kedagingan akan selalu ada. Masalahnya seberapa besar persentasenya, apakah 40-60, 50-50, seberapa besar engkau menyadari bahwa dimensi kedagingan itu, dimensi eros itu masih bermain di dalam pikiran-pikiranmu, di dalam motivasimu. Apakah sungguh motivasimu itu pro-social? Atau motivasimu itu self-preservation? Jadi ini yang harus kamu sadari. Maka dari itu prudence, kejujuran, itu adalah salah satu virtues, salah satu keutamaan yang banyak teolog itu katakan berulang-ulang. Kejujuran, kejernihan hati ketika melakukan perbuatan baik. Masalahnya dengan orang yang terlukai ketika berbuat baik. Seperti pertanyaanmu tadi. Memang tidak mudah ya, Bapak Suci ya.
tidak mudah untuk tetap mencintai ketika kita terluka. Nanti kamu bisa mulai buka YouTube saya, channel Romo Koko. Saya pernah homili spesifik tentang ini, tentang pengampunan, on forgiveness. Jadi kamu bisa nanti melihat di sana bagaimana pengampunan itu adalah salah satu jawaban dari dua trait, dari human traits, human condition, kata Hannah Arendt. Human condition itu satu, unpredictable, tidak bisa ditebak, dan irreversible. Maka yang tidak bisa ditebak obatnya adalah janji, yang tidak bisa dikembalikan, irreversible, itu adalah maaf, forgiveness. Jadi kata Hannah Arendt, pengampunan itu, maaf, adalah salah satu kondisi mutlak yang harus ada kalau manusia itu mau jadi sungguh bahagia. Maka dari itu ketika kamu tersakiti ketika mencintai, pengampunan tidak bisa lepas di situ. Cinta dan pengampunan itu kayak paru-paru kanan dan kiri. Kalau salah satunya seolah bekerja sendiri, kita tidak akan pernah bernafas dengan lega. Cinta dan pengampunan harus selalu ada. Dan mungkin itulah sebabnya kata-kata terakhir Yesus dari atas salib itu, ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan betul, seringkali orang yang menyakiti kita itu tidak sadar bahwa mereka menyakiti kita. Seringkali mereka tidak tahu, atau seringkali mereka bahkan tidak mampu memilih untuk berada dalam kondisi yang menyakiti kita. Contohnya, mengapa sih ada orang-orang yang jutek, yang suka judes, menyakiti hati dengan kata-kata negatif? Rupa-rupanya seringkali ditemukan bahwa orang-orang yang punya pikiran negatif, kata-kata negatif, itu keluarganya biasanya tidak bahagia. Dia tidak menemukan sukacita, dan kadang-kadang dia tidak bisa memilih lahir dalam keluarga yang tidak bersukacita. Ya lahir dia brojolnya di situ, mamanya cerewet, papanya penjudi, pemabuk. Dia tidak punya kapasitas untuk memilih jalan hidupnya. Dan kadang-kadang dengan semangat belas kasih kita cuma bisa tarik nafas, Francisco. Kita tarik nafas, I understand you. I forgive you. Terus kita mati. Enggak, Ding. Maksudnya kita akan lega gitu ya. Kita akan lega untuk mengampuni, kita akan lega untuk melanjutkan hidup kita. Jangan isi hidupmu dengan sakit hati yang tidak perlu. Bahkan ketika mencintai, sakit hati bisa menjadi batu lompatan untuk menjadi lebih dewasa, lebih matang dalam iman. Oke, Bapak Suci? Sorry, saya preaching on you, Bapak Suci. Mohon maaf. Ampuni aku. Thank you, Romo. Romo bisa aja. Oke, aduh, seru banget ya hari ini sesi panennya ya. Untung bukan sesi ya. Mega, selu. Siapa tuh? Selu. Adrian. Oh ya, seru-seru. Iya. Iya. Oke. Seru banget ya. Nah, mungkin sebagai recap boleh Mega. Ya, jadi intinya hari ini kita bahas menyeluruh banget tentang kasih ya. Jadi kita pokoknya harus tetap dilandaskan oleh kedekatan dengan Yesus sendiri. Kita baca firman, kita jadi memperoleh hikmat, hingga pada akhirnya kita bisa mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita, dan juga kita bisa terus makin disempurnakan, bisa sampai, of course kita harus tarik nafas, kita harus mementingkan diri sendiri, tapi kita akhirnya menjadi manusia yang lebih dewasa, lebih ya sama seperti Yesus sendiri deh, dan juga kita sebagai anak-anak muda itu juga diajak sama Romo Joni ya untuk mengasihi sama kita, bukan hanya dengan ya mungkin bertindak aja ya, tapi juga belajar untuk mewartakan lewat sosial media juga ya nih. Jadi kita pakai kanal media kita untuk berbagi kasih juga ke teman-teman gitu ya. Follow juga IG-nya @Romo Koko. Follow Panen juga nggak ada sponsornya loh itu. Nggak wajib. Follow Jesus is more important following me. Oke, mungkin hari ini sesi kita sampai di sini.
Untuk mungkin pertanyaan-pertanyaan kita mohon maaf belum bisa ditanyakan berhubungan waktu, tapi jangan sedih karena kita ada sesi selanjutnya nanti bersama Romo Joni juga di tanggal 28 Februari. Nah, Romo. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Oke, nah mungkin untuk menutup sesi malam hari ini kita boleh minta Romo Joni untuk tutup dengan doa. Baik. Dalam tanda ini kita dikuduskan, kita ditebus, dan kita dicintai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih-Mu memelihara hidup kami sampai hari ini. Ketika kami tidak harus ada, Engkau ciptakan kami dengan kelimpahan kasih-Mu untuk menjadi sahabat, untuk menjadi teman seperjalanan, untuk menjadi orang yang memiliki cinta untuk dibagikan kepada sesama. Terima kasih Tuhan untuk cinta yang berlimpah. Di hari kasih sayang ini, izinkan kumohon berkat-Mu untuk teman-teman Panen Satora. Saya mohon ya Tuhan, semoga Kau lingkupi mereka dengan kasih-Mu, terutama mereka yang mungkin belakangan merasa kesepian, bergulat sendirian, merasa seolah tidak ada jalan. Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. At least Tuhan malam ini kasih tahu mereka, ketuk hati mereka bahwa I pray for them. We bless them, we love them. Terima kasih Tuhan, semoga malam ini kami boleh istirahat dengan tenang dan nyenyak. Semoga para malaikat berjaga bersama kami, kuduskan pikiran dan tubuh kami, supaya kelak besok kami bangun dengan tenaga dan semangat yang baru untuk tetap setia mewartakan Engkau dan kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan yang kami kasihi dan mengasihi kami. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mother Mary, our beloved Mother, please pray for us. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Teman-teman semua diberkati, dilindungi, dikuatkan dengan berkat Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo Joni.